Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih berjumpa pada channel ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya selalu Allah limpahkan rahmat, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Iblis adalah salah satu makhluk gaib ciptaan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Iblis merupakan golongan dari jin yang durhaka pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, iblis adalah jin yang awalnya sangat taat kepada Allah. Dalam kitab tafsir Al-Munir, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hasiyat As-Sahwi atas tafsir Al-Jalalain. Dalam sejumlah riwayat dikatakan, konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz atau makhluk Allah yang termulia kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil atau panglima besar malaikat. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama dan memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepadanya, iblis menolak. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dengan kesombongannya, iblis merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Hal tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12, yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Penolakan dari iblis sekaligus membangkang pada perintah Allah. Ini menyebabkan dia dikutuk dan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 18, yang artinya, dia Allah berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Sejak saat itu, iblis bertekad untuk menyesatkan manusia, anak cucu Adam,
dari jalan yang benar, dan iblis juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya ajalnya ditangguhkan sampai tiba hari kiamat. Allah pun mengabulkan permohonan iblis tersebut. Hal itu diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Hijr, ayat 36-37, yang artinya, berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh." Ketika hari kiamat telah tiba nanti, dan seluruh manusia sudah dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya, iblis akan berkhutbah di hadapan seluruh pengikutnya. Peristiwa ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bocorkan kepada kita, seluruh umat manusia, yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 23, yang artinya, "Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam." Kemudian, tak kala pengikut iblis melihat api yang menyala-nyala, siap ingin membakar mereka, ketika akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, iblis pun kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya. Hal ini telah diabadikan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 22, yang artinya, "Dan berkatalah setan tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Nauzubillah. Iblis memberikan janji-janji, namun itu semua hanyalah kepalsuan untuk menyeret kita masuk ke dalam neraka jahanam. Janganlah kita sampai tertipu oleh semua muslihatnya, hingga kita menyesal di akhirat nanti. Saudaraku, jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat, karena mendengar khutbah iblis karena penyesalan di akhirat nanti sudah menjadi sia-sia. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah menjalankan perintah serta menjauhi larangannya, hingga kita bisa bersama-sama memasuki surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.